Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali lagi, kita mulai lagi streaming. Alhamdulillah kondisi kesehatan saya maju menuju sehat berkat doa ikhwatu iman semuanya. Jazakumullah khairan. Ahkamu, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan. Hukum di sini lebih kepada ketentuan. Fi'lai ta'ajubi. Dua fi'il ta'ajub. Langsung disebutkan dengan jumlahnya. Musanna. Fi'lai, asalnya fi'lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il ta'ajub ini mempunyai dua sigoh. Ma'af'ala dan af'ilbi. Maka kedua fi'il ta'ajub tersebut memiliki ahkam, ketentuan-ketentuan khusus. Aturan-aturan khusus. Mempunyai SOP tersendiri. Al-awalu yang pertama, la yakunu, tidak ada, tidak terjadi, al-muta'ajjabu minhu, muta'ajjab minhu, tidak terjadi atau tidak jadi muta'ajjab minhu, ente janten muta'ajjab minhu. Muta'ajjab minhu itu yang mana? Yang dita'ajubnya, yang dita'ajubinya. Ada fi'il ta'ajub, ada muta'ajjab minhu. Ma'ahsana dinan. Ma'ahsana fi'il ta'ajub, dinan muta'ajjab minhu. Tidak terjadi muta'ajjab minhu mansuban, karena baik mansub keadaannya setelah ma'af'ala, au majruron atau majrur bil ba'i zaidati, karena ba' jaidah setelah af'il bi. Kalau muta'ajjab minhunya setelah ma'af'ala maka mansub. Tapi kalau setelah af'il bi maka majrur karena ada ba jaidah. Nah, baik yang mansub setelah ma'af'ala maupun yang majrur setelah af'il bi tidak terjadi muta'ajjab minhunya illa, kecuali yang pertama ma'rifatan, isim ma'rifah. Walaupun pembahasannya belum. Kita sedang membahas macam-macam fi'il. Nanti ma'rifah nakiroh berikutnya, macam-macam isim. Tapi walaupun belum dibahas, sudah disebut-sebut di sini, sudah disinggung. Karena sebelum kita belajar Jami'ud Durus ini, kita sudah mempelajari beberapa buku yang kapasitasnya di bawah Jami'ud Durus. Dasar-dasar sudah kita pelajari, ada isim ma'rifah, ada isim nakiroh. Biasanya didefinisikan kalau ma'rifah mawudi'a limu'ayyanin. Isim yang digunakan untuk yang tentu. Maka nakiroh mawudi'a li ghairi mu'ayyanin. Isim yang digunakan yang untuk yang ghair muayyan, tidak tentu. Ini berpengaruh nanti kepada ilmu balaghah, ilmu ma'ani, takrib dan tankir. Alasan, dorongan, kenapa ma'rifah, alasan, dorongan, kenapa nakiroh. Ini pun termasuk bagian ulumul Quran sebenarnya. Ma'rifah nakiroh.
Nanti pengaruh juga kepada ilmu usul fikih. Bagaimana kalau ma'rifah, bagaimana kalau nakiroh. Ada nakiroh fi siyaqin nafi ta'umu. Jadi keperluan kita tahu ma'rifah nakiroh itu berkaitan dengan beberapa ilmu alat. Tidak terjadi muta'ajab minhu kecuali ma'rifah. Kalau bukan ma'rifah, boleh atau nakirota nakiroh, tetapi mukhtassotan. Nakirohnya mukhtassoh. Bukan hanya nakiroh, tapi mukhtassoh. Nakiroh yang dihususkan. Nakiroh mukhtassoh. Memang tidak tentu, tapi khusus. Nakiroh mukhtassoh. Kan tujuan ta'ajub apa? Menyampaikan kekaguman, ketakjuban, keanehan. Makanya harus ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah, nakiroh, tapi dihususkan nakiroh, mukhtassoh. Tidak boleh nakiroh, tapi goer mukhtassoh. Harus mukhtassoh. Kenapa hukumnya demikian, aturannya demikian, ketentuannya demikian? Litahsula, lamnya lam kai atau lam ta'lil. Setelah lam ta'lil ada an mudmaroh. Li'an tahsula. Jadi tahsula mansub bukan oleh lam, tapi oleh an mudmaroh ba'da lam ta'lil. Litahsula supaya didapatkan, dihasilkan al-faidatul matlubatu, faedah yang dicari. Apa? Wahya yaitu at-ta'ajubu, ta'ajub, kagum, min hali syahsin, dari keadaan seseorang, tapi seseorangnya makhsusin, yang khusus. Tidak seseorang yang tidak khusus, siapa saja tidak, tapi khusus. Kan tujuan ta'ajub itu. Kagum terhadap keadaan seseorang. Seseorang yang mana? Tentu jelas seseorangnya. Oleh karena itu, dia harus ma'rifah. Seandainya nakiroh, harus mukhtassoh. Beginilah kalau kita belajar Jami'ud Durus yang Arabiyah. Begitu rinci. Betul-betul tafsil. Makanya kalau sudah khatam buku ini, mungkin cukup untuk menjadi bahan kita membaca kitab-kitab gundul. Apakah kitab tafsir, kitab syarah hadis, kitab fikih, kitab sirah, akidah, akhlak, dan yang lainnya. Sudah rinci. Nanti paling disandingkan dengan Mughnil Labib Ibnu Hisham. Sebab pembahasan Mughnil Labib memang berbeda dengan Jami'ud Durus yang Arabiyah. Makanya bisa disandingkan. Melengkapi. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan ma ahsana rojulan, alangkah baiknya seorang laki-laki. Tidak boleh muta'ajab minhu nakiroh, tapi goer muhtassoh. Seperti rojulan. Rojulan itu nakiroh, tapi goer muhtassoh. Tidak boleh jadi muta'ajab minhu. Ma'ahsana fi'il ta'ajub. Sigoh pertama, maaf ala. Rojulan muta'ajab minhu. Karena nakiroh goer muhtassoh, ala yuqalu, tidak boleh. Wa dan tidak boleh, wala dan tidak boleh, ahsin biqaimin. Alangkah baiknya yang mengerjakan.
Qaimin nakiroh tapi goer muhtasoh. Tidak boleh jadi muta'ajjab minhu. Harus ma'rifah, boleh nakiroh asal muhtasoh, dikhususkan nakiroh. Kenapa tidak boleh nakiroh yang goer mahsudah seperti rojulan, seperti qaimin? Li adamil faidati, karena tidak ada faidahnya. Ta'ajubnya tidak sampai. Tidak tersampaikan ta'ajubnya. Rojulan numana ya teh nu dipuji, nu dikagumi. Qaimin numana tidak jelas, tidak ada faidahnya. Fa in kulta, tapi bila engkau mengatakan ma ahsana rojulan yab'alul khairo, memakai yab'alul khairo jadi muhtasoh. Alangkah baiknya rojulan seorang laki-laki nakiroh, tetapi memakai yab'alul khairo yang berbuat kebaikan. Dengan adanya lapad yab'alul khairo menjadikan rojulan ini muhtasoh. Nakiroh muhtasoh. Alangkah baiknya itu laki-laki yang melakukan kebaikan. Ta'ajubnya sampai dengan adanya muhtasoh dari rojulan, yaitu yab'alul khairo. Wa dan ahsin biqaimin bil wajibi, memakai bil wajibi sekarang. Alangkah baiknya yang mengerjakan kewajiban, yang melaksanakan kewajiban. Kalau tadi tanpa bil wajib, itu nakirohnya guer muhtasoh. Tidak ada faidahnya, ta'ajubnya tidak jelas. Jaza, maka boleh. Karena nakiroh pada kedua contoh tersebut muhtasoh. Rojulan yab'alul khairo qaimin bil wajibi. Lihusulil faidati, karena sampai faidahnya, didapat faidahnya, dihasilkan faidahnya. Faidah apa? Ta'ajub. Itulah hukum yang pertama. Muta'ajjab minhu harus ma'rifah atau nakiroh muhtasoh. Asani yang kedua, yajuzu boleh. Hadpu dibuang. Al-muta'ajjabu minhu, muta'ajjab minhu. Yang ada berarti hanya fi'il ta'ajubnya. Muta'ajjab minhunya boleh dibuang. Yang mana yang boleh dibuang itu? Wahwa yaitu al-mansubu ba'da ma'af ala, baik yang mansub setelah ma'af ala, wal majruru bil ba'i, dan yang majrur oleh ba, ba'da af'il, setelah af'il. Dua-duanya, baik setelah sigoh pertama ma'af ala maupun setelah sigoh kedua af'il, boleh dibuang muta'ajjab minhu. Tapi ada syarat. In kanal kalamu, bila keadaan kalam wadihan jelas. Bidunihi, tanpa muta'ajjab minhu. Dengan dibuangnya muta'ajjab minhu, kalam tetap jelas. Berarti kalau kalam tidak jelas dengan dibuang muta'ajjab minhu, tidak boleh. Boleh itu bila keadaan kalam jelas tanpa disebut muta'ajjab minhu. Harus wadih biduni, jelas tanpa adanya muta'ajjab minhu. Al awalu, maka yang pertama, kaqaulihi, seperti kata penyair, ucapan Ali bin Abi Thalib katanya. Al baitu yunsabu li amiril mu'minina Ali bin Abi Thalibin, ada footnote di bawah nomor 1. Bait syair ini dinisbahkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam radhiyallahu anhu, biasanya secara umum para sahabat. Beliau menjabat kekhalifahan mulai 36
sampai 40. 36, 37, 38, 39, 40. Tahun 40 wafat Ali bin Abi Thalib pada usia 63 tahun. Jazallahu, semoga Allah membalas. Anni padaku. Wal jaza'u, dan balasan itu bipadlihi, dengan karunianya. Ini i'tirad, makanya pakai koma. Dalam tanda baca yang umum, strip. Wal jaza'u bipadlihi, ini selingan, i'tirad. Robi'ata, kepada Robi'ah, khairon, kebaikan. Robi'ata maf'ul awal dari jaza, khairon maf'ul sani dari jaza. Dan jumlah al-jaza'u bipadlih mina mubtada wal khobar mu'taridoh i'tirad. Selingan bainal fi'li wa maf'uli, antara fi'il jaza dan maf'ulnya Robi'ah khairon. Jazallahu, semoga Allah membalas. Ani, karenaku. Wa jaza'u, dan balasan itu bipadlihi, dengan karunianya. Kepada siapa Allah membalas? Robi'ata, kepada Robi'ah, khairon, dengan kebaikan. Yang menjadi syahidnya lapad terakhir, ma'afa wa akroma. Fi'il ta'ajubnya ada, ma'apa, ma'akroma, muta'ajab minhunya dibuang. Boleh, karena jelas. Yakni ma'apa hum. Akroma ma'akroma hum. Humnya yang dibuang. Tapi tidak disebut pun kalam wadi, jelas. Ma'apa, alangkah menjaga kehormatannya mereka. Dari ifah, afif, ta'afuf. Wa akroma, dan alangkah mulianya mereka. Muta'ajab minhu dibuang, ini ta'ajubnya yang tersisa. Wasani, dan yang kedua wajan af'il bi. Yang pertama wajan ma'af ala. Ini wajan af'il bi, muta'ajabihnya sama dibuang. Aqaulihi ta'ala, langsung kita tatbik, nahwu tatbiki. Seperti firman Allah Ta'ala pada surat Maryam ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asmi bihim, alangkah tajamnya pendengaran mereka. Wa absir, nah ini yang dibuang mutajabin hunya. Wa absir, dan alangkah terangnya penglihatan mereka. Yakni absir bihim, mutajab minhu, absir dibuang, yaitu him. Boleh, karena kalam wadih biduni, jelas, tanpa ada him pun jelas. Apalagi ada asmi bihim, sudah disebut di asmi. Alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah terangnya penglihatan mereka. Itu dua contoh. Contoh pertama, muta'ajab minhu dibuang dari sigoh ma'af ala. Contoh kedua, muta'ajab minhu dibuang dari sigoh af'il bi. Dua ketentuan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, muta'ajab minhu harus ma'rifah atau nakiroh muhtasoh. Yang kedua, muta'ajab minhu boleh dibuang bila kalam jelas tanpa adanya lafaz tersebut. Demikianlah tambahan materi ilmu bahasa Arab untuk bekal kita mengungkap Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat.